Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini, ini kita buat dulu ya. Ini kita buat dulu, biar rapi. Kita buat nama foldernya ya. Oke. Oke, ada ya. Oke, untuk sekarang kita buat namanya D1 ya. Setelah kita buat di sini, maka kita buka aja nih di sini foldernya. Ya, untuk D1. Nanti untuk pada pembelajaran kita hari ini kita akan pengenalan apa aja yang kira-kira terdapat pada HTML maupun CSS. Jadi di sini kita akan buat nama file baru, namanya ini bebas ya. Kalau teman-teman ingin membuat nama file yang lain juga nggak apa-apa. Tapi di sini saya buat namanya index.html ya. Kenapa di sini pakai .html untuk buat nama filenya tag HTML ya. Nanti kalau misalnya teman-teman buat nanti untuk membuat file CSS, nanti teman-teman nanti buat index CSS, oke ya. Oke. Oke. Hilang ya. Oke. Sini kita akan belajar nih tentang HTML. Berarti kalau sekarang ya kita dalam tag HTML itu ada namanya tag pembuka maupun tag penutup. Kita yang gunakan dalam tag HTML itu ada tag ini ya. Berarti kita menggunakan HTML untuk pembuka, baru untuk penutup nanti teman-teman bisa menggunakan kesiku baru slash baru HTML ya, seperti ini ya. Ini untuk tag HTML biasa. Mungkin nanti teman-teman bisa menggunakan seperti ini, ada dua. Sebentar, ini ngebang ya. Oke. Dalam tag HTML kita mempunyai biasanya ada dua tag utama ya, namanya tag head itu sebagai pada bagian ini ya, tampilan. Atas baru nanti ada ya, harus ada namanya tag penutup pada tag headnya. Setelah itu nanti teman-teman setelah pada tag head ada tag utama kedua namanya tag body, dimana tag body ini nanti di dalamnya teman-teman bakalan membuat konten dan lain-lainnya, seperti gambar, paragraf maupun kalian membuat button maupun lain-lainnya seperti navbar. Jadi kita sudah pakai tag penutup. Oke, seperti ini ya. Untuk gambaran dasarnya, untuk struktur pemrograman pada tag HTML dia mempunyai dua jenis tag elemen utama, di mana ada head maupun body ya. Dalam tag head kita mempunyai namanya biasanya ya, itu ada namanya title. Jadi dalam tag title ini nanti kita bakalan bisa menampilkan ada namanya tag elemen title maupun
Anda untuk menampilkan nih tag link ya, untuk contohnya style, untuk menampilkan file CSS contohnya. Baru nanti teman-teman juga bisa menampilkan tag script maupun tag meta. Jadi di mana teman-teman di sini nanti bisa memanggil nih, contohnya tag link. Nanti di sini nanti bakal pakai style sheet, di mana nanti kita pelajari setelah ini. Nanti teman-teman bakalan paham gimana sih cara memanggil nama file dalam CSS gitu. Oke, di sini kita buatkan dulu untuk title-nya. Title ini untuk menampilkan judul pada tag halaman browser kita ya. Contohnya ini home. Oke. Baik, untuk tag body di sini kita menggunakan, contohnya kita buat, saya belajar pemrograman HTML. Baru di sini kita membuat kembali, saya belajar pemrograman CSS fundamental. Oke, baik, kita coba ini ya, open live browsernya. Oke, bentar ya. Ini saya mati. Oke ya. Oke. Di sini tadi kita sudah menggunakan tag elemen to title ya, untuk pada tag utama pada head, di mana tadi kita di sini kita sudah membuat home ya untuk judul dalam sebuah tab browser kita. Baru untuk dalam tag body, tadi kita di sini menggambarkan bahwa ada dua kalimat ya, dua baris kalimat yang ada. Saya belajar pemrograman HTML, baru di line 9 saya belajar pemrograman CSS fundamental. Kenapa di sini tampilannya seperti ini ya? Dia bersatu ya, antara saya belajar pemrograman HTML dengan saya belajar pemrograman CSS fundamental. Karena di sini kita tidak mendeskripsikan nih pada komputer, pada sistem, bahwa ini tidak jelas nih data kalimat ini, kita nggak jelaskan bahwa ini dalam bentuk paragraf, dalam tag heading maupun yang lainnya. Jadi di sini mungkin ini bisa kita baca hanya untuk manusia aja ya. Komputer kita harus menggunakan namanya tag paragraf ya, untuk pada paragraf. Berarti kita buat P. Oke ya. Sama untuk penutupnya. Oke ya. Oke. Jadi di sini akan otomatis ya, dia akan membuat paragraf baru. Dia akan punya paragraf tersendiri kalau ketika kita sudah menggunakan tag paragraf. Seperti itu. Jadi untuk tag paragraf juga kita buatkan. Oke, seperti ini ya. Oke, dan juga pada tag body kita bisa menampilkan selain tag paragraf, kita mempunyai ada 6 jenis heading, di mana ada H1, H2 sampai H6. Untuk H1 itu sendiri biasa kita gunakan ya. Kita gunakan tag H1
itu untuk judul. Welcome to my page. Atau my browser ya, atau gimana ya, my page lah. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang ada di rumah mungkin belum live ya. Mungkin teman-teman bisa install dulu. Di sini live server ya. Nah nih, teman-teman mungkin yang belum install sebelumnya bahkan harus di-refresh dulu ya. Jadi teman-teman harus install dulu di sini ya. Ada nanti teman-teman install. Klik install, baru setelah itu akan tampil di sini seperti yang ada saya tampilkan. Baru ketika teman-teman sudah install, dia bakalan otomatis. Oke, tadi sudah dibuat ya untuk heading 1 itu judul. Baru nanti teman-teman misalnya nih pengen buat browser informasi seperti informasi. Nanti di sini teman-teman contohnya kita buat perpustakaan. Mungkin sini teman-teman yang ada Universitas Muhammadiyah Riau ya, Universitas Umri. Jadi di sini teman-teman mungkin ya baik untuk di tag H1, H2 di sini kita buat tag H2 untuk subjudul. Kita buat namanya dalam perpustakaan Umri biasanya apa nih? Oke. Jadwal peminjaman buku. Atau apa ya? Jadwal perpanjangan. Atau jadwal kunjungan perpustakaan gitu lah. Oke ya. Sini sudah muncul ya. Oke, setelah itu di sini kita nggak usah banyak paragraf, ini kita bebas ya. Ini contohnya satu aja. Kita buat di sini. Ambil contoh paragraf ya. Oke. Di sini tampilan pada ini ya, sebelum kita lanjut ya, mungkin teman-teman di sini tampilannya gini ya, panjang ya. Teman-teman bisa klik view biar tampilan di text editor teman-teman semua bisa terlihat rapi ya. Baru setelah di view, baru teman-teman bisa klik di word wrap. Oke, jadi nanti akan seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti ke depannya ketika pas saat ngoding isi data paragraf maupun konten, ini dalam tag paragraf ini kita sebut ya, dalam biasa dikatakannya adalah konten dalam sebuah tag paragraf. Oke, selanjutnya ketika sudah teman-teman buat nih tampilan view-nya jadi word wrap agar terlihat lebih bagus, kita ini pengen posisikan nih antara perpustakaan Umri. Oke, berarti kita ada yang sudah tahu sebelumnya untuk kita ini menempatkan perpustakaan Umri di tengah. Ada yang sudah tahu? Menggunakan apa? Untuk atributnya apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Ya, kita menggunakan di sini ada namanya line. Mana kita ingin memposisikan nih. Berarti kita menggunakan center. Oke ya. Kita dalam tag heading kita bisa menggunakan namanya atribut line. Nah, untuk memposisikan konten dalam heading judul itu untuk perpustakaan Umri, nanti posisinya akan. Nah, kita ingin menggunakan pastinya kita ingin buat rata kiri rata kanan. Nah nih, untuk tampilan ini kita ingin menggunakan nih rata kiri rata kanan. Kita bisa untuk tag paragraf kita bisa menggunakan line juga. Justify.
Oke ya. Nah, di sini udah emang nggak nampak ya, karena masih dikit tampilan untuk paragraf yang kita input masih sedikit. Nanti teman-teman bisa coba di rumah untuk posisikan apa isi konten dalam sebuah tag yang kita buat dalam sebuah struktur pemrograman HTML ya. Jadi kalau teman-teman sini memposisikan di right, berarti di kanan ya. Oke, otomatis pindah ke kanan. Jadi sekarang kita posisikan dia di center. Oke. Jadi seperti itu. Nanti misalnya teman-teman nih yang ingin memberikan deskripsi pada sebuah konten bahwa nih lorem ipsum is some simple dummy text gitu. Jadi kita membuat ini biar lebih tebal tanpa harus kita membuat styling bold contohnya. Berarti kita di sini menggunakan namanya text strong ya. Text strong. Oke. Ya. Jadi lorem ipsum ya. Oke, di sini sudah ya. Kita mungkin bisa menggunakan nge-styling di dalam tag paragraf. Bisa nanti kita nge-styling ya. Tapi nanti kita bisa menggunakan text strong juga bisa. Oke, seperti ini ya. Untuk contoh, untuk fundamentalnya. Baru setelah itu, ini kita ingin nih membuat dalam konten kita ingin styling, berarti kita harus menggunakan namanya tag membuat file namanya style CSS. Oke. Saya akan buat tampilannya. Oke ya. Di sini kita kan sudah menggunakan nih, ada namanya tag H1. Oke. Kita sebelum nge-styling, kita ingin menggunakan nih, kita ingin mengganti background dalam sebuah tampilan halaman browser kita. Berarti kita harus memanggil nih bahwa tag body, baru buka kurung awal, baru kita ingin mengganti sebuah background, berarti untuk warna background kita mengganti namanya tentang jadi background color. Misalnya kita ingin mengganti ini, dia akan berubah. Oh, sebentar ya. Di sini kita belum harus panggil dulu link, tag link, dimana kita di sini ada rel style sheet. Untuk href ini untuk kita panggilkan nama file dalam CSS. Jadi kita buat namanya style CSS ya. Oke, setelah kita panggil, dia akan otomatis berubah ya. Oke, setelah itu kita yang mungkin melihat ya, nanti di sini terlalu dempet ke atas, kita harus di sini kita buat lagi A1. Berarti kita ingin margin, padding, cinta kita buat pengen tambahkan 50 pixel. Oke, dia sudah memberi jarak ya. Margin, dimana kita baik sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu margin, nanti ada namanya padding. Saya akan menjelaskan margin maupun paddingnya. Oke, baik, untuk margin itu adalah untuk kita mengatur jarak antara dari pinggiran halaman browser kita sini ya. Oke, sudah nampak ya, ini yang ada di sini. Baru untuk border itu sebenarnya kita belum buat border ya, nanti kita buat. Untuk padding itu kita bisa contohnya nih antara, nanti kita akan buat card. Gimana cara kita membuat card pada portofolio kita gitu.
Jadi nanti kita akan buat data pribadi kita dalam sebuah halaman website kita, agar nanti nih tim rekrutmen bisa mengetahui apa sih keahlian kita gitu. Baru untuk ini nanti padding tadi sudah jelaskan, ada margin, ada padding. Berarti ini untuk mengatur jarak di luar, padding untuk mengatur jarak yang ada di dalam. Oke, baik ya, sudah itu untuk perbedaan margin dengan padding. Oke, baik lagi ke codingan. Di sini kita coba untuk untuk mengganti kita inginnya untuk jadwal kunjungan perpustakaan. Kita coba di H2. Kita ingin menjadikan ya font family. Misalnya apa yang kita buat? Oke. Akan berubah ya. Ini font family di mana kita akan mengganti jenis tulisan. Seperti itu ya. Untuk kegunaan dari font family itu sendiri. Oke. Ini. Kalau kita ingin menggantikan di sini kita pengen ini kan terlalu dempet ya. Kita ingin memberi jarak antara si margin dengan si konten kita. Berarti di sini dari tag H2 kita tambahkan lagi namanya padding ya. Itu dari sebelah kiri, berarti kita harus menggunakan yang padding left. Kita beri jarak contohnya 10 pixel. Oke, sudah memberi jarak ya. Agar tidak rapi, kita memberikan seperti itu. Baru maupun tag paragraf. Seperti itu, kita memberikan padding left. Kita buat 10 pixel agar sejajar dengan yang ada di jadwal kunjungan perpustakaannya. Oke, untuk tampilannya akan seperti ini. Maupun di sini kita memberikan jarak juga agar tidak pepet ya. Tag paragrafnya beri kita berikan padding right 10 pixel. Oke, sudah ya. Jadi seperti ini. Oke. Baru setelah itu kita tadi sudah mengganti jenis jenis huruf. Oke ya. Oke. Baru setelah itu teman-teman ini mengganti juga nih. Kita tadi sudah mengganti jenis huruf, memberikan padding jarak antara kiri dan kanan ya. Ini kanan. Kita ingin sekarang kita ingin nih mengganti jenis ini, mengganti warna pada huruf. Berarti kita ingin mengganti warna pada huruf yang ada di perpustakaan Umri. Berarti kita di sini tadi kan untuk yang perpustakaan Umri kita deskripsikan dalam tag ini satu ya, A1. Berarti di sini kita menggunakan tag color. Kita ingin mengganti dengan huruf biru, dengan warna biru. Seperti ini ya. Oke. Seperti ini untuk dasarnya. Kita di sini ganti aja ya biar enak. Ambil aja warna putih. Oke, biar enak dilihat. Oke. Setelah itu kita ingin contohnya menampilkan gambar. Oke. Atau kita ingin nih nggak mau menggunakan warna nih background ini tampilan webnya. Kita bisa menampilkan gambar menjadi background. Contohnya kita ambil gambar dulu ya. Kita ngambil gambar.
Computing JavaScript. Oke, ini kita contoh ambil ya. Ini kita save ya. Baru oke. Baik, sebelum itu kita dalam D1 ini kita untuk menampilkan, untuk menyimpan gambar maupun nanti video, kita buat folder dulu namanya aset. Aset, di mana di dalam folder aset ini nanti kita akan menyimpan gambar maupun video. Oke. Di sini kita akan save. Oke. Oke ya, namanya background. Oke, sudah ya. Baik, kita balik ke tampilan. Ini kita ingin menampilkan gambar pada suatu halaman website kita. Seperti kita, tadi kita pakai ini ya, contohnya tadi ini ya, perpustakaan adalah perpustakaan. Jadi kita sesuai gambar, sesuai dulu ya, kita buat perpustakaan. Nanti kita ambil gambar. Oke, contohnya. Oke, perpustakaan kampus. Lalu untuk menampilkan gambar, kita menggunakan tag namanya tag image. Di mana untuk di sini kita ada namanya tag image. Untuk source-nya kita untuk menampilkan tadi di sini kita menyimpan pada folder aset. Jadi kita harus memanggil file perpustakaan kampus tadi yang ada di dalam folder aset. Berarti kita menggunakan baru slash ya, kita ada slash baru aset baru slash baru ada nama tadi, ada namanya perpustakaan kampus ya. Oke, di sini kita buat aja, ini nggak wajib ya. Jadi teman-teman yang ingin membuat datanya, kita contohnya ini itu perpustakaan. Ya. Oke, bagaimana tampilannya seperti ini? Oke ya. Oke. Nah, ini kan untuk tampilan seperti ini masih terlalu berantakan ya. Dia masih nempel, berarti kita harus memberi jarak dulu nih. Oke, kita memberi jarak lagi. Oke, berarti di sini kita sudah mempunyai namanya tag image. Kita buat untuk padding. Padding kita beri jarak ya. Buat jarak itu 20 pixel atau 15 ya, atau 10 pixel. Padding right. Udah tadi di bawah ya. Jadi kita untuk bawah kita menggunakan tag bottom. Jadi kita beri jarak contohnya 20 pixel. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah ada jarak ya. Kita sudah menyesuaikan dengan jarak antara dari margin ke data dari pinggiran browser, halaman browser ke gambar kita. Oke, tadi untuk seperti itu berarti kita ingin nih memposisikan lebarnya. Berarti kita menggunakan tag white namanya. Max white itu kita menggunakan atau mungkin manual ya, mungkin teman-teman pakai manual dulu nggak apa-apa. White itu 100% katanya. Ini sudah tampil 100%. Oke, di sini sudah tampil.
Berarti tadi kita tampilan udah 100%, berarti kita ganti nih agar tampilannya lebih rapi. Teman bisa menggunakan padding. Gimana? Untuk padding ini kita berarti untuk atas bawah. Yang pertama kita buat jarak 10 pixel. Untuk atas bawah, baru kanan kiri kita beri jarak 20. Oke. Kita lihat hasilnya ya. Seperti apa? Ini oke, sudah ada ya. Ini saya kecilkan. Nah, tampilan di sini ya. Oke. Oke, bisa teman-teman lihat ini sudah ada jaraknya 20 pixel kanan kiri, atas bawah itu ada 10 pixel. Oke, seperti ini kan masih kebetulan nih. Kita ingin mengganti nih, kita kurangin nih. Kita buat aja lebarnya 50%. 50%. Oke, kita beri jarak ke kiri, dari kiri ke kanan ya. Jadi ya biar teman-teman sudah terbiasa nanti 50 pixel. Oke, posisinya. Atau teman-teman ini nih posisinya tadi kan sudah ini kita gunakan aja lah. Lalu untuk tinggi gambar kita menggunakan namanya tag height ya. Height. Untuk tinggi kita buat, untuk panjangnya itu kita buat 50%. Ya. Oke ya. Kita akan berubah ya seperti ini. Oke, di sini kita tadi kan di sini kita sudah menampilkan heading untuk judul, baru sini ada subjudul jadwal kunjungan perpustakaan. Sini kita gambar, ada gambar. Baik, kita akan coba buat contoh nih untuk membuat jadwal. Oke, sini tadi kita kan masih menggunakan tag paragrafnya, kita masih menggunakan tag P ya. Baik, kita hapus saja. Untuk membuat tag buat jadwal kita bisa menggunakan baru untuk underlist, baru kita buat tag di mana kita akan membuat contohnya nih. Oke, tadi untuk satu ya kita margin topnya kita kurangin aja sini 25 pixel aja. 30. Oke, untuk sampai sini ada yang belum tampil sesuai yang ada di tampilan halaman browsernya? Atau mungkin dicoba dulu? Coba dulu sebelum kita lanjut. Ya, silakan. Oke, untuk fungsi div kita nanti ini misalnya kita ini menggunakan untuk bisa kita membuat navbar juga bisa ya. Di sini jadi kalian bisa nanti membuat navbar menggunakan div. Nah, ataupun kalian membuat kelas dalam sebuah halaman website kalian membuat beberapa kelas. Nah, jadi gunanya div itu ya biasanya untuk mengelompokkan elemen ataupun tag yang ada dalam sebuah HTML. Karena kenapa? Kadang kita pengen nih, misalnya kita ingin membuat sebuah kelas. Contohnya di sini kita menggunakan kelas ya, kelas kontainer. Ini contohnya. Tapi ini nggak menjadi patokan. Bisa kalian buat contohnya oleh kelasnya one, itu nggak masalah ya. Ini untuk kelasnya bebas. Jadi di sini kalian bisa nge-styling. Oke, jadi sebenarnya ini sebenarnya tadi nggak wajib ya. Ini karena kita belum banyak membuat kelas. Sebenarnya kalian buat seperti
PKL aja karena kita belum punya kelas ya. Oke, kita coba. Oke, sama aja ya. Tadi tadinya kita bakalan buat nih, nanti ada beberapa kelas. Misalnya kita untuk dalam tampilan halaman web, nanti kita akan membuat halaman lagi. Jadi agar bisa mempermudah kita untuk nge-styling, kita menggunakan namanya tag div. Oke, seperti itu ya. Untuk div itu untuk div itu biasanya untuk kita mengelompokkan halaman ataupun tag-tag yang ada dalam HTML seperti itu. Atau biasanya kita untuk membatasi bagian satu dengan bagian yang lainnya. Ini contohnya kita ada punya bagian ini. Bagian yang ada dalam ini sampai more info. Ini bagian satu. Jadi kita di sini buat kelas saja. Kelas baru contohnya kelas 1. Jadi nanti di stylingnya kita bisa mempermudah kita nge-styling secara keseluruhan dengan buat sini kita buat kelas 1 contohnya. Seperti ini. Ya kan secara keseluruhan nanti langsung padding left. Seperti itu ya. Oke, itu untuk yang teknis itu. Gimana? Sudah paham? Nah, apakah ada lagi pertanyaan? Atau mungkin coba dulu? Mungkin yang coba dulu. Jalan? Bisa coba dulu. Oke. Ya, silakan. Oke, Faris sama Agus sudah. Amelia, Astrid dengan Alderira bagaimana? Apakah sudah? Ada kendala? Belum. Oh, belum. Silakan buat aja dulu. Untuk Astrid, Alderira, Amelia boleh silakan dibuat dulu agar nanti pas kita sudah lanjut ke yang lain selanjutnya bisa nggak ketinggalan gitu ya, bisa paham. Oke. Karena dibuat dulu. Nanti kalau sudah bilang aja sudah. Oke, saya beri waktu 5 menit ya untuk ini. Tadi kan sudah bisa ya. Tadi banyak salah sudah diperbaiki. Coba diperbaiki dulu. Nih saya akan share lagi sampai 5-10 menit. Saya beri waktu. Mungkin ada yang telat juga tadi, Amelia ya. Amelia sama Aldio mungkin tadi telat. Bisa diikuti dulu nih. Oke. Nanti matikan, Bang. Dan ini saya langsung share aja. Oke. Coba silakan di Amelia. Gimana tadi? Udah selesai apa belum? Gimana Amelia? Amelia Ismania, bagaimana? Kalau tidak ada mungkin pakai handset ya, earphone, nggak ada mikrofonnya bisa melalui chat. Bagaimana, Amelia? Silakan ikutin dulu ya. Karena nanti di materi kita ke depannya bakalan membuat navbar, kita nge-selling konten biar lebih rapi, nanti akan kita pelajari. Oke, silakan Aldio dipraktikkan dulu. Bagaimana nih Aldio, Amelia udah selesai? Udah, Bang. Amelia ada kendala? Oh, enggak, Bang. Ini kayak agak hancur sih, Bang. Oke, berarti udah selesai semuanya. Oke.
nanti untuk misalnya untuk programnya mungkin belum rapi dirapikan ya. Ya. Jadi untuk rangkuman kita hari ini ya, kita jadwal sampai jam 10. Berarti saya akan rangkum untuk pembelajaran kita hari ini, di mana dalam struktur pemrograman dalam HTML tadi ada namanya tag membuka, ada tag menutup untuk HTML. Dalam tag HTML tadi ada dua elemen inti, di mana head maupun body. Jadi dalam tag head tadi kita sudah menggunakan tag title maupun link. Oke. Di mana di sini title ya untuk nama dan tag browser kita. Link ini di mana untuk mau mengambil data nih yang ada dalam style CSS. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar gimana buat navbar maupun yang lainnya. Jadi di sini kita tadi untuk nge-styling dasar ya, kita belajar fundamentalnya dulu, di mana fundamental dalam HTML dan CSS. Juga dalam tag body tadi kita sudah belajar gimana apa itu heading 1, heading 2. Tadi heading ada 6 ya, 1, 2, 3 sampai 6. Kita sudah menggunakan 1 untuk judul, H2 di mana untuk sebagai subjudul. Tadi kita sudah membuat di mana tadi kita membuat contoh membuat halaman web perpustakaan UMRI, di mana ada judul perpustakaan. Untuk posisinya di sini kita pakai tribulan center, posisikan pada tengah ya. Ini oke, posisikan pada tengah. Untuk image kita memposisikan dia berada di bawah perpustakaan UMRI. Oke. Baru ada subjudul di mana kita membuat jadwal kunjungan perpustakaan. Dan untuk tag div ini masih masih optional aja, nggak wajib, karena kita di sini masih belum Oke, sini kita belum punya kelas. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar gimana membuat kelas dari bagian halaman yang pertama. Contohnya nih kita punya halaman pertama nih, kita mau styling biar nanti kita mempermudah gimana caranya. Makanya nanti kita gunakan namanya tag div. Oke, di sini ada all ya, order list. Ada listnya di mana ada, kalau kita tadi pisah kita sudah lihat, kalau bisa dipisah dia akan satu ya, karena dipisah. Kalau kita gabungin dia bakal secara otomatis 1 sampai 5, karena kita di sini mempunyai 5 data ya. Kita sini ada 5 data jadwal, di mana Senin sampai Jumat ada 5 hari. Oke, selanjutnya sini ada tag paragraf, di mana ini kontennya ya. Baru di sini kita ada tag anchor. Kita di mana ketika diklik link more info maka akan lari ke link ini. Oke ya. Jadi untuk styling tadi kita sudah menjelaskan, aku juga menjelaskan bahwa kalau di sini ada untuk kita nge-styling tag yang secara keseluruhan yang ada di body. Seperti kita membuat background color. Baru heading 1 berarti kita nanti menampil nge-styling yang ada H1 itu juga dengan lainnya ya. Ada H2 untuk paragraf, image gitu. Sini kenapa 2? Ada div sama A. Kenapa? Dalam tag A anchor ini berada di dalam tag div. Oke ya. Baik seperti itu. Selanjutnya, background colors itu adalah untuk ganti background pada sebuah halaman body tadi. Baru margin top, tadi ada margin ya, ada 4 jenis, ada margin top itu atas, bawah, bottom. Baru ada margin left dan right, di mana left itu kiri maupun yang kanan. Begitu juga dengan padding,
padding top, bottom. Nah, tadi perbedaannya margin untuk yang kita mengatur space untuk di luar, yang untuk padding kita mengatur space pada yang ada dalam konten kita, halaman kita. Untuk color ini tadi di sini H1 itu ada konten ya. Berarti sini ada perpustakaan Umri, kita mengganti warna yang tadinya hitam menjadi biru. Font family ini kita mengganti jenis tulisan di mana menjadi Times Roman. Oke, baik untuk lebar maupun height untuk mengatur tinggi pada gambar. Baik, seperti itu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar buat navbar ya. Kita buatkan navbar dan nanti kita akan belajar gimana sih buat tampilan halaman yang lebih spesifik lagi, lebih bagus. Untuk hari ini kita belajar fundamental atau CSS. Baik, untuk pertemuan kita hari ini mungkin cukup sampai di sini aja. Mungkin ada kata-kata yang mungkin yang salah ya, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.